habaib khususnya tidak terima kalau habaib tidak dikatakan Zuriatun Nabi. Tapi dibuktikan kan tidak mau. Dibuktikan tidak mau. Maunya cara sendiri. Mesti maunya cara sendiri. Dibuktikan dengan apa? Kalau tidak bisa dibuktikan dengan ilmu, cara hanya kitab saja. Nah ini buktinya kan tidak ada. Ya harus jalan bagaimana? Menurut alat-alat canggih, sekarang kan zaman-zaman canggih. Zaman canggih, alatnya komplit di seluruh dunia itu alat komplit. Jangan mengatakan itu punya Yahudi punya apa? HP, TV, alat apa saja komunikasi siapa yang buat? Orang bicara di mana saja siapa yang buat itu? Kan bukan orang Islam. Sebagian besar bukan orang Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana walladzi hadana. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lana wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para habaib dengan pendukungnya, baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas, perlu disampaikan bahwa kami-kami ini yang tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyatun Nabi bukan berarti menghina mereka, bukan berarti kami membenci mereka, bukan. Yang ulama tidak berkurang kealimannya gara-gara kroco-kroco ini tidak mengakui mereka sebagai dzurriyyatun Nabi. Kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang gara-gara kroco-kroco seperti kami ini tidak mengakui mereka sebagai dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para habaib akan tetap dekat dengan Allah bagi yang sudah dekat dengan Allah, walaupun seluruh dunia tidak meyakini bahwa mereka adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh selama ini kami bertahun-tahun mengira hanya mereka lah zuriyah Nabi yang ada di muka bumi ini. Kemudian bagi para pendukung habaib yang memberikan kami komentar-komentar dengan nada mengancam, menghina ataupun yang lain, perlu saya sampaikan di sini bahwa keyakinan kami tentang habaib bukan dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui proses yang tidak mudah, melalui proses yang tidak sederhana, melalui proses yang tidak pendek dan sangat berisiko. Maka tidak masuk akal apabila sanggahan-sanggahan dari panjenengan-panjenengan yang mendukung habaib sebagai dzurriyyatun Nabi untuk meyakinkan kami bahwa habaib adalah dzurriyyatun Nabi dengan cara-cara yang tidak ilmiah. Di antaranya adalah yang saya sampaikan tadi. Kebetulan saya tadi mengatakan bahwa tes DNA sebagai salah satu pendukung tesisnya Kiai Imaduddin merupakan teori ilmiah yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, sehingga dengan teori ini Dr. Sugeng Sugiharto menyampaikan bahwa tokoh Ubaidillah, di mana Ubaidillah ini merupakan tokoh puncak dari seluruh nasabnya seluruh para habaib,
ini adalah tokoh fiktif, sehingga dengan kalimat tokoh fiktif ini Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am PBNU ghadab dan mengatakan bahwa Ubaidillah difitnah. Di mana hal ini masalah DNA ini kami yakini sebagai salah satu bentuk data pendukung ataupun senjata pendukung untuk tesisnya Kiai Imaduddin, dan sanggahan dari Kiai Miftahul Akhyar dan yang lain belum bisa meruntuhkan ataupun menggoyahkan keyakinan-keyakinan kami tentang Pak Alwi ataupun bukan dzurriyyatun Nabi. Seharusnya yang kami harapkan selain mempertemukan Kiai Imaduddin dengan tokoh-tokoh dengan tokoh-tokoh, mohon maaf, dengan tokoh-tokoh Robitoh Alawiyah dan mengatasnamakan Robitoh Alawiyah difasilitasi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama itu. Kemudian masalah tes DNA ini ya silahkan disanggah statement ataupun ilmu dari Dr. Sugeng Sugiharto tersebut, bukan mengatakan DNA adalah produk Yahudi, bukan mengatakan bahwa DNA tidak valid dan seterusnya. Kemudian ketika kita mengatakan DNA adalah produk Yahudi, terus mau DNA di mana? Nunggu para habaib membuat laboratorium sendiri, kan tidak mungkin. Kalau DNA dikatakan tidak valid, kemudian yang valid yang mana sehingga para habaib tersebut mau atau berkenan untuk melakukan tes DNA? Toh yang sekarang sudah melakukan tes DNA di luar negeri dan ada satu dari Indonesia, semuanya tidak ada yang terkonfirmasi sebagai dzurriyyatun Nabi dengan DNA J1. Kemudian dari berbagai komentar kiai-kiai yang saya dengar kan, seperti Kiai Fakhrur Razi, Kiai Zulfa Mustafa, ada lagi kemarin Habib Agil Munawar. Ini seolah-olah ini menafikan keilmuan dari Dr. Sugeng, Mbah Nasir. Seolah-olah menafikan keilmuan dari Dr. Sugeng. Ini juga perlu dikritik juga. Emangnya ilmu yang harus digunakan oleh manusia hanya ilmu-ilmu yang dikuasai oleh para ulama? Mohon maaf, para ulama itu tetap membutuhkan ilmu yang di luar ilmu agama, walaupun semuanya kalau dikaitkan dengan agama semuanya adalah ilmu agama, teknologi juga ilmu agama, tetapi tidak mungkin seorang manusia menguasai seluruh keilmuan. Ada makalah yang seharusnya dicatat di sini. Idza tamma amrun bada naqsuhu taraqqab zawalan idza qila tamma. Manusia sehebat apapun pasti ada kekurangannya. Maka di sini banyak yang tidak tahu kalau kiai-kiai juga tidak mungkin menguasai seluruh keilmuan. Tidak mungkin kiai mengobati penyakitnya sendiri tanpa harus ke dokter. Tidak mungkin seorang kiai mau ke Saudi Arabia melaksanakan ibadah haji tidak menggunakan pesawat. Tidak mungkin kiai untuk komunikasi jarak jauh tak menggunakan handphonenya. Artinya kiai-kiai memang gudangnya ilmu agama, tetapi mereka tetap punya kekurangannya dalam hal teknologi. Kiai-kiai tersebut harus menggunakan ilmu dari orang lain, yakni ilmu teknologi. Kaitannya dengan masalah habaib juga sama. Keilmuan pernasaban yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin sampai sekarang belum terbantahkan, walaupun Habib Agil Said Munawar mengatakan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin tidak ilmiah dan seterusnya, dan semua argumen-argumen yang saya kira banyak yang tidak masuk akal. Nah ini DNA juga jangan disikapi yang aneh-aneh, karena DNA adalah ilmu sendiri, dan kebetulan DNA ini juga mampu mendukung tesisnya Kiai Imaduddin. Dan di dalam tubuh manusia ada catatan nasab, di mana di dalam tubuh manusia itu tidak bisa dibohongi oleh siapapun, dan yang mampu membuktikan adalah teknologi ini. Kalau masalah tesisnya Kiai Imaduddin monggo
Berkhilafkan toh selama ini kami belum mampu bergeser, bergeming dari keyakinan kami hanya dengan bermodalkan tesisnya Kiai Imaduddin Utsman. Ketambahan lagi ini Dokter Sugeng toh belum ada sanggahan yang saya kira masuk akal, semuanya apa namanya justru seolah-olah mau menafikan ilmu DNA, di mana ini justru menambah keyakinan kami bahwa para pendukung habaib ini baik dari tokoh-tokoh yang kecil-kecil ataupun manusia-manusia yang seperti kami ini para curut, ataupun tokoh-tokoh yang besar apa yang disampaikan, apalagi khususnya menyerang DNA dan tidak memperdulikan statementnya Dokter Sugeng sehingga DNA tidak diakui sebagai ilmu untuk mendukung polemik nasab ini, saya kira justru semakin aneh, semakin tidak jelas ya. Ini mungkin Mbah Nasir mau mengomentari ini, Mbah, ada kiai-kiai yang meragukan DNA sehingga mereka tetap husnudzon kepada para habaib. Ada kiai-kiai yang seolah-olah bahwa seluruh keilmuan yang ada di muka bumi ini adalah milik kiai-kiai saja, ya. Sehingga apapun ya harus ditimbang dengan ilmu-ilmu yang ada di ilmu agama, ya. Sehingga DNA untuk mengatasi nasab ini tidak boleh karena tidak ada kaitannya dengan ilmu agama. Bahkan ini ada lagi yang lebih ekstrim tadi di dalam komentar saya baca, kebetulan dikasih tahu sama orang, semuanya ada yang mengatakan bahwa semua adalah orang yang memiliki ilmu adalah ulama. Ini juga tidak benar juga. Semua yang karena ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini hakikatnya adalah milik Allah, sehingga siapapun yang punya ilmu dikatakan ulama. Ini juga tidak benar. Ulama itu adalah orang yang memiliki banyak fan ilmu dan ilmu agama tentunya. Kalau ilmu yang non agama ya tidak bisa dikatakan, saya kira tidak bisa dikatakan sebagai ulama. Ya bayangkan semua orang-orang Amerika ya yang non muslim misalkan, mohon maaf, kemudian mereka menguasai fan ilmu teknologi, ya masa mereka dikatakan ulama? Kan tidak mungkin. Mungkin ulama istilahnya orang yang memiliki fan ilmu tertentu, ya monggo-monggo mawon, tapi ulama yang dimaksudkan di dalam istilah agama Islam kan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama dan kenal dengan Tuhannya dan melaksanakan perintah-perintah Tuhannya, melaksanakan perintah-perintah agama. Ini monggo Manasir mau mengomentari ulama-ulama kita ya, tokoh-tokoh besar kita, PBNU misalnya, yang menafikan teknologi DNA untuk mendukung tesisnya Kiai Imad. Monggo Mbah. Sekarku. Iya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tentang masalah nasab habaib ya, khususnya habaib di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia ini, di seluruh dunia, terutama yang di Yaman ya, Yaman. Nah, tentang nasab menurut pendapat Kiai Haji Imaduddin sampai itu kan terputus menurut kitab nasab yang sudah dibaca, dipahami, diteliti, sudah beberapa kitab sampai 280 lebih, mungkin sampai 290 kitab tentang nasab Dzurriyyatun Nabi. Ini Mbah. Kalau masalah itu kan sudah ya. Masalah ya boleh kan mengana cepretnya langsung jebret bae. Masalah DNA ada kiai yang meragukan tes DNA sehingga ya karena DNA itu tidak diakui untuk mendukung tesnya Kiai Imad. Terus monggo. Terus sekali terusnya ya. Nah, setelah begini ini menurut saya, setelah begini keadaan di Indonesia khususnya tentang para Dzurriyyatun Nabi dan para yang tidak Dzurriyyatun Nabi, habaib khususnya tidak terima kalau habaib tidak dikatakan Dzurriyyatun Nabi, tapi dibuktikan kan tidak mau, maunya cara sendiri, mesti maunya cara sendiri. Dibuktikan dengan apa?
Kalau tidak bisa dibuktikan dengan ilmu, secara hanya kitab saja, nah ini buktinya kan tidak ada. Ya harus jalan bagaimana? Menurut alat-alat canggih, sekarang kan zaman-zaman canggih. Zaman canggih, alatnya komplit di seluruh dunia itu alat komplit. Jangan mengatakan itu punya Yahudi punya apa? HP, TV, alat apa saja komunikasi siapa yang buat? Orang bicara di mana saja siapa yang buat itu? Kan bukan orang Islam. Sebagian besar bukan orang Islam itu. Dititik saja. Tapi katanya ilmu yang didapat di Amerika, di Soviet, di mana saja dulunya ilmunya ilmu agama. Sejarah itu ilmunya Al-Quran dulunya itu. Ini maaf ini saya bukan saya orang pandai, bukan orang kroco bengal, nggak ada artinya. Tapi saya nggak terima kalau Khabai dikatakan Duriatun Nabi tidak mau dites DNA. Ini namanya kan tidak jujur. Biasa baik kenapa lah? Biasa fair. Aja kesup biasa baik, jangan marah-marah. Coba sekarang dibuktikan, jangan marah-marah. Coba bisa enggak jangan marah-marah? Ini yang menjadikan tidak selesai kan marah. Nafsu. Kan marah gak, Mbah? Enggak marah-marah. Nafsu. Nah, marah kan ada yang diperbolehkan. Oh gitu. Ya. Kalau jangan boleh ya. Ya boleh nih. Apa sebabnya? Untuk tujuan saja tidak lain dan tidak bukan untuk mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Yakin tujuan saya. Tidak supaya tidak berpecah belah terus menerus. Yang katanya Duriatun Nabi bukan, tapi kan yang namanya manusia dekat dengan Allah tidak tentu Duriatun Nabi. Bajingan tengik turunan Israel brengsek soak, tapi itu jadi wali. Kenapa sih? Allah itu yang menghendaki. Tapi kalau Khabaib mengatakan orang kalau tidak ikut Khabib bisa nerakane siapa? Rakamu. Raka surga milik Allah. Jangan berani-berani mengatakan kalau tidak mau masuk neraka, nerakane siapa? Saya tidak cocok 100% saya. Tidak ada undang-undang kitab yang mengatakan itu. Undang-undang sendiri itu ada. Cukup dulu. Oh. Baik, terima kasih Mbak. Ini mau gawat iki sampe rebutan mic kok. Baik, mau lanjut nama nih Mbak aja kiri-kiri geser. Ya, masalah tes DNA sebenarnya jangan dibikin ruwet. Dulu yang bilang siapapun yang mengaku Khabaib kan dulu kan, yang mengaku Khabaib harus dites DNA. Sekarang Khabaib yang di sana sudah tes DNA dan tidak terkonfirmasi sebagai Duriatun Nabi, kok yang ngengkel juga dari mereka sendiri kan aneh, menelan ludah sendiri. Nah terus bahwa ini juga banyak Mbah yang mengatakan bahwa ini Kiai Imad dan gerombolannya yang memecah belah umat ya, seperti itu Mbah. Ada yang mengatakan seperti itu. Loh bukan, kita itu merasa nama besar Nabi kita dipakai oleh orang-orang yang sudah puluhan tahun disangka sebagai Duriatun Nabi, dipakai untuk sesuatu yang saya kira harus dibenahi juga. Ada orang yang menggunakan nama besar Nabi kita untuk kepentingan-kepentingan mereka. Kan kita berhak bertanya, betul enggak jenengan itu Duriatun Nabi? Kok seperti ini kelakuannya? Kok seperti ini akhlaknya? Walaupun itu sebagian, tapi sebagian itu juga sudah parah saya kira Mbah. Ada yang memalsukan nasab, ada yang apa namanya ya, kalimat-kalimat yang nggak enak dan seterusnya. Itu kan juga menjadi tanda tanya besar terhadap doktrin-doktrin yang keluar. Saya kira kita juga melakukan seperti ini agar kita tidak lepas lah mengagumi para ulama, juga tidak lepas dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu pesantren kan, bahwa memilih guru ada tata caranya, menghormati guru juga ada tata caranya, kan seperti itu. Tidak semuanya kemudian guru mutlakon, ini guru itu mutlakon tidak memiliki kesalahan, walaupun tetap seorang santri tidak boleh suudzon kepada gurunya, tidak boleh. Tetapi kalau urusan keilmuan ya ini masalah lain.
kalau masalah keilmuan. Toh kita-kita ini kan tidak pernah berseberangan dengan guru-guru kita. Yang kebetulan kita komentari adalah kiai-kiai besar. Yang kebetulan kita belum pernah ngaji secara langsung ke beliau-beliau. Iya, jangan dikatakan suul adab. Tidak bisa ya, Mbah. Nah, di dalam Islam sendiri kan kita tidak boleh mengkultuskan seseorang melebihi kapasitasnya sebagai manusia. Kan seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga melarang untuk dikultuskan, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Al-ayah. Dulu Kanjeng Nabi juga mungkin ada sebagian sahabat yang mengkultuskan beliau, seolah-olah melakukan sesuatu mungkin yang tidak diridhoi oleh Rasulullah, sehingga Allah menegur dengan mengatakan, berfirman bahwa Muhammad adalah utusanku dan suatu saat beliau akan kembali kepadaku meninggalkan kalian semua, kan seperti itu, Mbah. Kiai-kiai kita juga manusia. Dulu banyak kiai-kiai yang tidak peduli dengan nasabnya para habaib, toh belum saatnya mungkin, atau mungkin kiai-kiai kita tersebut tidak fokus ataupun tidak membahas masalah itu, dan karena pada saat itu belum se-ekstrim ini apa yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib. Jangan kemudian perlakuan baik dari tokoh-tokoh besar Nahdlatul Ulama khususnya memperlakukan habaib sedemikian rupa bukan berarti mereka mengakui bahwa habaib sebagai dzurriyyatun Nabi mutlakon, tidak bisa digeser keyakinan tersebut, sehingga kita yang hidup pada saat ini tidak boleh berbeda pendapat. Ini saya kira juga tidak benar kayak gitu. Maka sekali lagi bahwa kita yang tidak meyakini habaib sebagai dzurriyyatun Nabi adalah orang-orang yang dulu meyakininya. Kita yang meyakini habaib bukan dzurriyyatun Nabi adalah manusia-manusia yang sudah bertahun-tahun menahan menahan sesuatu yang tidak enak dengan husnudzon. Ada habaib oknum yang melakukan maksiat misalkan atau tidak sejalan dengan syariat, kita hanya bisa husnudzon, wong putune Kanjeng Nabi. Dan keyakinan kami mereka bukan dzurriyyatun Nabi, ingat sekali lagi bahwa keyakinan kami tersebut tidak mengurangi apapun dari habaib tentang kedekatannya dengan Allah, tentang ilmunya habaib tidak akan berkurang gara-gara kami meyakini mereka bukan dzurriyyatun Nabi. Ilmu mereka tidak berkurang, harta mereka juga tidak berkurang, ya kan? Kemudian apalagi kedekatannya dengan Allah, kedekatannya dengan Rasulullah tidak berkurang, karena siapapun berhak dekat dengan Allah, tidak peduli itu cucunya Rasulullah ataupun bukan. Apalagi mereka-mereka yang tidak yang selama ini merasa menjadi cucunya Rasulullah. Mau merasa terus gimana, tapi ingat kita berhak bicara dan berhak menyampaikan kepada orang lain kalau kita itu meyakini bahwa habaib itu bukan dzurriyyatun Nabi. Mana sih mau menambahkan lagi, Bah? Mau menambahkan lagi? Nambah maning, monggo. Ini langsung saja ya, maaf. Maaf. Tentang habaib. Saya masih bahas habaib. Zaman 20 tahun yang sudah lewat, masyarakat di sekitar Kabupaten Cilacap khususnya, kalau kepada habaib sangat takut masyarakatnya, yakin. Apalagi masyarakat desa, sangat takut. Kalau ada habib, wah, lari ke birit-birit terus kemana-mana. Terutama akan dimintai uang, terutama. Ya. Saya tidak Berani. tidak berani. Tapi sekarang setelah pada suatu ketika itu yang namanya Habib Bahar bahas kepada para kiai, nah ini jadi terbuka di seluruh Nusantara. Di seluruh Nusantara ini, tidak hanya di sini, tidak Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, tidak, seluruh Nusantara. Jadi terbuka ini gara-gara Habib Bahar yang buka. Lantaran itu wasilah Habib Bahar, mungkin secara lahir kalau Habib Bahar tidak membahas
yang seperti itu mungkin tidak seperti ini jadinya. Tidak ada apa-apa mungkin, aman. Habib juga aman. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki menurut saya terbongkar apa yang ada di muka bumi ini, yang baik juga akan terbongkar, yang jelek juga akan terbongkar. Siapa saja tidak pandang manusianya saya. Manusia yang buat itu Allah, bukan manusia. Tapi dari kalangan habaib banyak yang mengatakan kalau kepada masyarakat umum, masyarakat ngam kan tidak tahu apa-apa, orang bodoh-bodoh. Kalau tidak ikut, tidak manut kepada habaib masuk neraka. Ini banyak yang seperti itu. Ini maaf saya. Jadi apa nafsu, apa keyakinan, apa dalil Quran, apa hadis jane yang bisa mengatakan seperti itu. Hadisnya siapa? Kalau hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW 100% tidak ada yang mengatakan begitu. Firman Allah SWT Al-Quran tidak ada yang mengatakan seperti itu. Mesti. Nah, ini masyarakat jadi morat-marit seluruh Indonesia sekarang. Yakin ini masyarakat jadi morat-marit seperti ini. Korban itu yang korban, jadi korban itu masyarakat. Yakin. Nah padahal yang namanya masyarakat hanya ikut kan. Ikut bagaimana pimpinan para tokoh-tokoh agama di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Malah jadinya kok habaib seperti ini. Ini bagaimana ini? Jadi menurut saya jadi angan-angan tiap hari saya. Sebetulnya apa yang terjadi di dunia ini? Pikirnya ke sana lah. Apa yang terjadi di dunia ini? Ini yang sudah tidak bisa dinalar oleh panca indera ini. Akan terjadi apa di dunia ini? Cukup sekian dulu. Baik. Tadi juga ada yang membahas ini Mbak Nasir bahwa apa namanya ya, sampean mau ikut dokter Sugeng atau apa ikut Al-Quran kayak gitu loh. Loh urusannya dokter Sugeng sama Al-Quran apa? Mana ayat yang mengatakan dokter Sugeng salah? Aneh-aneh saja ini mana apa namanya pendukungnya apa doktrin ini yang masuk kan doktrin. Kemudian nih, saya sampaikan juga bahwa apa namanya ya, sangat-sangat wajar apabila ternyata habaib ini bukan zuriatun nabi tetapi tetap ngeyel merasa bahwa mereka zuriat ya monggo-monggo mawon. Tapi ingat bahwa seandainya ini panjenengan para habaib bukan zuriatun nabi dan Allah ghadab ataupun mau menegur kita, ya lewat apapun bentuknya terserah Allah kan, bukan terserah kita ya. Lewat Kiai Maduddin walaupun jenengan tidak suka, walaupun lewat dokter Sugeng yang wajahnya bukan ke Arab-Araban. Nah, ini kan kehendak Allah. Dan Allah sendiri yang berfirman, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab. Bahwa para habaib ini sebagian yang di luar negeri sudah tes DNA walaupun mereka tidak mengakui DNA, terkonfirmasi darahnya Yahudi. Seumpama benar mereka Yahudi, Allah pasti akan mengurus mereka ya. Dan sampai sekarang kita berkeyakinan bahwa munculnya tesis Kiai Maduddin, munculnya Dr. Sugeng dan munculnya pendukung tesisnya Kiai Maduddin itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Karena mungkin sudah terlalu lama mereka meyakinkan masyarakat bahwa mereka lah zuriatun Nabi yang ada di muka bumi ini. Saya sudah sering menyampaikan hal ini, Mbah. Dan bukan hanya itu, ketika habaib ini bukan zuriatun Nabi dan banyak tanda-tandanya tidak mau mengakui DNA, tidak apa namanya ya, doktrin-doktrin yang disampaikan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka zuriatun Nabi adalah sesuatu yang apa ya, saya kira justru menambah keyakinan kita bahwa habaib bukan zuriatun Nabi. Terus
kita yang tahu bahwa mereka bukan Zuriyatun Nabi kok diam, ini juga ada konsekuensinya. Maka bagi yang tahu dan meyakini bahwa Habaib bukan Zuriyatun Nabi, silakan bicara semampunya. Silakan monggo bicara, sampaikan kepada yang lain bahwa saya punya keyakinan Habaib bukan Zuriyatun Nabi. Hanya itu saja kan apa namanya ya, visi misinya hanya meyakinkan masyarakat bahwa Habaib bukan Zuriyatun Nabi. Berangkat dari diri kita sendiri. Buktinya ini. Sebab apabila tidak menyampaikan, ditakutkan masuk dalam golongan orang-orang yang dikatakan sebagai katimul ilmi, orang yang menyimpan ilmu, dan orang yang menyimpan ilmu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama Habaib doktrin sing orang menurut dilaknat ya. Terus juga apa namanya ya, habaib yang hidup pada zaman ini, pada zaman sekarang, yang apa namanya ya, melawan tesisnya Kiai Imaduddin dengan berbagai caranya, itu kan tidak tahu kalau mereka bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan marah. Bahwa wajar kalau mereka marah, karena selama ini merasa sebagai dzurriyyah ternyata digoyang-goyang sama orang ya. Padahal yang seandainya mereka bukan dzurriyyah, yang dosa pertama kan yang atas, mbah-mbahnya kan, terutama yang mengaku pertama. Dan apabila mereka benar-benar manusia yang dekat dengan Allah, manusia yang dekat dengan Rasulullah, manusia yang taat terhadap agamanya, saya kira keyakinan orang lain tentang dirinya enggak mengurangi apapun dari mereka. Seharusnya seperti itu. Dan yang kami tunggu adalah yang demikian itu, Mbah. Yang alim tetap alim, silakan, walaupun kami tidak mengakui mereka sebagai dzurriyyah Nabi, tetap kita meyakini mereka sebagai orang alim. Yang soleh-soleh akan tetap soleh dan tetap kita hormati karena kesolehannya, tetapi kita tidak meyakini mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang apa namanya ya, yang sudah terkenal sebagai waliullah, yang monggo sebagai waliullah yang bukan dzurriyyatun Nabi, kan sah-sah saja kan, seperti itu, Mbah. Tidak harus memaksakan kita untuk meyakini dzurriyyah Rasulullah, mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah untuk melaksanakan apa yang terbaik, khususnya dalam masalah polemik nasab ini, sehingga nanti misalkan dari pihak Habaib, Alwi dan pendukungnya mampu membuktikan bahwa mereka dzurriyyah Rasulullah, kita mampu mengikutinya. Apabila tidak demikian dan ternyata Habaib bukan dzurriyyah Rasulullah SAW, kita akan terus bergerak dan akan terus berbicara semampu kita dan menyampaikan kepada yang lain bahwa Habaib bukan dzurriyyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak akan pernah terima ketika nama besar Nabi kita digunakan untuk apapun itu bentuknya, apalagi mengaku sebagai cucunya sementara tidak mampu membuktikan, karena itu akan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah pasti akan murka. Begitu ya, Mbah ya? Ada tambahan? Tambahan sedikit ya, monggo. Ini untuk terakhirnya, saya tutup dengan sebuah ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun asdiqu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, ini kalau itu benar-benar habaib yang tahu ilmu, pasti tahu artinya, tahu asbabun nusulnya, tahu gunanya untuk apa. Untuk apa kita hidup, setelah hidup bagaimana, pasti akan tahu. Tapi kalau tidak tahu, hanya dengan nafsu amarah yang dipakai, tidak selesai. Cukup sekian. Baik, akhirul kalam. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.